saya Ria. Di vlog kali ini saya mau berbagi tentang apa aja sih yang dirasain kalau kita lagi ngalamin yang namanya gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, teman-teman jangan lupa ya, sebelum melihat video saya jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman, saya mau berbagi nih, ada beberapa tanda tubuh kita saat kita mengalami anxiety. Nah, yang pertama, oh iya, saya mau berbagi kalau dalam bahasa kedokterannya, saya bukan dokter, sharing dan baca-baca gitu. Anxiety itu gejalanya ditandai dengan awalnya stres, yaitu ketidakmampuan untuk menepis kekhawatiran. Nah, saya dan teman-teman semua yang ada di video ini kan pasti pernah mengalaminya kan, yang namanya anxiety disorder. Nah, itu adalah penyakit yang benar-benar membuat kita stres banget dan nggak bisa, ketidakmampuan tubuh atau ketidakmampuan kita untuk menepis kekhawatiran itu. Yang pertama adalah gelisah. Nah, saya percaya kok teman-teman di sini sering kan yang ngalamin namanya gelisah. Gelisah itu memang nggak semua orang sih ngalamin. Emang semua orang pernah mengalami, tapi saat seorang yang mengalami anxiety disorder itu pasti gelisahnya itu berlebihan kayak yang kita alami. Yang pertama gelisah, yang kedua kewaspadaan yang berlebihan. Nah, saya yakin teman-teman juga pernah mengalami yang namanya waspada yang berlebihan. Sebenarnya waspada itu perlu hanya untuk orang yang mengalami anxiety disorder, kewaspadaan itu berlebihan. Jadi waspadanya itu di atas rata-rata orang normal. Jadi dikit-dikit waspada, dikit-dikit takut, dikit-dikit wah kenapa ini gitu. Yang ketiga adalah kehilangan konsentrasi. Nah, saya nggak tahu teman-teman di vlog yang lagi nonton ini pernah atau enggak ngalamin kehilangan konsentrasi, tapi kalau saya dulu, waktu saya mengalami anxiety lagi tinggi, saya memang mengalami kehilangan konsentrasi. Saya sering yang tiba-tiba buyar gitu, susah untuk menerima pelajaran atau susah untuk memikirkan hal-hal yang berat, itu saya susah sekali. Yang keempat adalah perubahan pola pikir. Nah, ini yang sering terjadi nih saat kita merasa kita itu susah banget mengendalikan pola pikir kita. Dari pola pikir yang positif, di otak kita selalu pola pikirnya negatif, dikit-dikit takut, dikit-dikit waspada, dikit-dikit khawatir. Nah, itu yang dialami orang anxiety. Yang kelima, pikiran-pikiran yang tidak harusnya dipikirkan atau yang tidak diinginkan. Misalnya kita takut mati, kita takut dikit-dikit ada orang kecelakaan, kita yang takut mati, orang yang sakit kita yang takut mati, orang yang kena musibah kita yang takut mati, padahal kan kita nggak kenapa-kenapa ya. Nah, itulah yang dialami orang-orang yang anxiety. Yang keenam, kegelisahan. Nah, siapa yang di sini pernah gelisah? Share, komen di bawah ya. Saya juga sering waktu lagi tingginya anxiety, saya juga sering gelisah banget, yang gelisah banget ya pokoknya, yang takut. Nah, yang ketujuh, keringat yang berlebihan. Nah, saat kita anxiety lagi tinggi, jantung kita berdebar-debar, kita pasti akan keringat yang berlebihan. Nah, saya juga mengalami itu teman-teman. Yang kedelapan, jantung berdetak kencang. Di sini teman-teman yang jantungnya berdetak kencang, jangan takut sakit jantung, itu anxiety-nya lagi tinggi. Jadi jangan takut, tenangin pikiran, minum air hangat, rilekskan pikiran ya. Yang kesembilan, cemas yang berlebihan. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga cemasnya berlebihan sama kayak saya dulu. Saya dulu juga gitu, dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut. Saya lagi kerja, takut anak saya kenapa-kenapa, padahal anak saya nggak kenapa-kenapa di rumah. Dikit-dikit saya parnoan lah pokoknya, cemas. Nah, yang ke-10, gemeteran. Nah, saya juga gitu dulu, saya gemeteran saat anxiety saya lagi tinggi, saya gemeteran, saya takut. Saya nggak berani keluar rumah sedikit, kaki, tangan, semuanya badan saya gemeteran. Nah, jadi teman-teman jangan ada yang takut ya, saya juga pernah mengalaminya. Yang 11, insomnia, nggak bisa tidur. Siapa yang sih nggak bisa tidur? Saya yakin banyak nih yang bisa tidur. Saya juga mengalaminya dulu. Saya memang nggak bisa tidur waktu itu karena saya memang mengalami anxiety yang sangat tinggi.
pikiran saya kemana-mana. Sebenarnya pikiran kita sih yang buat kita nggak bisa tidur. Jadi sebenarnya badan kita udah capek, tapi otak kita masih bekerja, mikir, cemas, berlebihan, takut berlebihan. Jadi otak kita bekerja, jadi mata kita sulit untuk tidur karena nggak rileks otaknya. Yang ke-12, ketakutan berlebihan. Saya yakin juga teman-teman di sini takutnya berlebihan sama kayak saya dulu. Saya juga dulu takutnya berlebihan. Saya merasa dikit-dikit mau keluar rumah takut. Jangankan buka rumah teman-teman, buka jendela aja saya lihat matahari aja saya takut. Jadi saya tuh hanya pengen pengen tiduran aja, nggak mau berdiri juga nggak mau waktu itu. Nah teman-teman di sini saya yakin teman-teman pasti sembuh, pasti bisa sembuh dong. Saya juga bisa sembuh nih, lihat gemuk lagi. Saya yakin nih teman-teman pasti ada yang merasa mual karena kalau gejala-gejala di atas sudah terjadi itu pasti ujung-ujungnya asam lambung itu naik, ya pasti mual. Naik set lagi tinggi itu pasti mual, itu gemetaran semuanya lah pokoknya udah pernah saya alami. Nah yang ke-14, merasa akan terkena musibah. Siapa yang kayak gitu, ayo acungkan tangannya. Saya juga dulu gitu, saya ngerasa kalau dikit-dikit saat saya lagi kerja saya ngerasa aduh anak saya gimana ya di rumah, jangan-jangan dia jatuh, jangan-jangan dia bakalan jatuh dari ini gitu. Di otak saya gitu, suami saya gimana ya nanti dia di jalan ketabrak, nanti gimana ya nanti dia diapa-apain ya, saya gitu, saya merasa akan terkena musibah. Nah, teman-teman yang merasa kayak gitu komen di bawah ya, nanti kita sharing-sharing. Teman-teman, itu beberapa gejala yang tubuh kita alami saat kita mengalami anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Nah teman-teman di yang nonton vlog saya, please kalian jangan pernah takut, jangan pernah kalah sama penyakit ini, karena penyakit ini hanya ada di pikiran, gak akan bikin mati, gak bakalan. Jadi semuanya memang hanya ada di pikiran kita, di otak kita. Sebenarnya memang sangat sangat tidak mudah untuk orang yang pernah mengalami penyakit ini. Nggak mudah, berat banget. Apalagi kalau lingkungan sekitar kita nggak mendukung, itu sangat berat. Orang tua, suami, orang sekeliling kita, istri, siapapun itu orang yang ada di sekitar kita nggak mendukung, itu sangat berat. Tapi teman-teman, semuanya kembali kepada diri kita yang jalanin, kita yang mau lawan, kita yang mau maju, kita yang mau sembuh. Jadi saya yakin teman-teman yang ada di grup ini, semua yang ada di vlog saya, semuanya bisa sembuh, semuanya bisa sembuh. Ayo, saya yakin kita pasti sembuh. Hilangkan pikiran itu, hilangkan, karena saya sudah ngalaminnya. Memang berat tapi kita harus sembuh. Saya berdoa teman-teman yang ada di grup di vlog saya kali ini, yang nonton vlog saya, boleh komentar di bawah, nanti kita sharing ya. Semuanya saya sharing nanti apa yang saya alami. Saya yakin teman-teman pasti sembuh dan kita semua pasti sembuh yang ada di sini. Saya percaya kok, saya aja bisa sembuh nih. Dari timbangan saya turun 10 kilo, sekarang udah naik merosot jadi gendut lagi. Saya yakin teman-teman pasti bisa lewatin ini semua. Saya nggak pernah minum obat dokter, saya nggak pernah minum obat yang dikasih dokter kejiwaan, saya nggak pernah minum, karena saya yakin kok semuanya hanya ada di dalam pikiran kita pasti bisa ngelawan ini. Saya yakin teman-teman bisa, saya bisa, teman-teman pasti bisa. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya ya. Salam sehat, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.